Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Krisnajati Winata Kusuma, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin melakukan studi penelitian yang berjudul Smart Recreation dan Pergeseran Otoritas, studi etnografi virtual dan fungsionalitas aplikasi tartil dalam ekosistem digital religion. Oke, sebelumnya ini bersama siapa? Saya Nihatun Nadifah, mahasiswi PAI semester 4 Winsai Bersanudati Cirebon. Oke. Mungkin terima kasih sebelumnya Mbak Nikhla panggilannya. Iya, Nikhla ya. Mbak Nikhla karena telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman Mbak Nikhla tersendiri dalam menggunakan aplikasi tartil, entah itu dari kegiatan tahfidz atau tahsin atau murojaah dan lain sebagainya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa semua informasi yang Mbak Nikhla berikan akan dijaga kerahasiaannya tentunya. Data hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Tidak ada jawaban benar atau salah Mbak Nikhla. Jadi jawablah sesuai pengalaman Mbak Nikhla. Ya, gitu ya. Apakah ini wawancara bisa dilanjutkan, Mbak Nikhla? Iya, bisa dilanjutkan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ke pertanyaan pertama ya. Oke, mungkin diperkenalkan dulu Mbak Nikhla, tadi misalkan dari nama, usia, dan juga latar belakang pendidikan Mbak Nikhla. Oke, saya kan nggak tadi ya. Nihatun Nadifah, mahasiswi semester 4 jurusan PAI Winsai Bersanudati Cirebon. Oke, Saya sekarang berumur 20 tahun. 20 tahun. Pengalaman pendidikan ya. Dari apa ini? TK mungkin. Oh iya. Saya PAUD tapi tidak selesai. Kemudian SD, Oke, SD biasa, SD biasa. sekolah negeri. Negeri. Kemudian lanjut ke MTS di Sambi sambil mondok Oke. selama 6 tahun. sampai SMA berarti, EMA. MTS MA ya berarti 6 tahun. Kemudian langsung kuliah di UIN jurusan PAI. Di PAI, oke. Mungkin itu dari latar belakang pendidikan Mbak Nikhla ya. Untuk selanjutnya, Mbak Nikhla itu belajar Al-Quran dari usia berapa sih kita? Belajar Al-Quran itu dari usia PAUD. PAUD sekitar berapa tahun? Sekitar umur 4-5 tahun. 4-5 tahun udah ngaji gitu. Udah Di musola ngaji. apa bareng orang tua? Bareng orang tua dan di sekolah juga. Dan di sekolah juga. Kayak di musola gitu mungkin? Ya. Belum. Oke. Nah, untuk pada saat ini kan umur Mbak Nikhla udah 20 tahun dan tadi udah belajar Al-Quran dari ya masih PAUD lah gitu kan. Nah, Mbak Nikhla sendiri tuh menghafal Quran atau itu sudah khatam atau masih berproses atau bagaimana nih? Saat ini alhamdulillah saya udah selesai. Udah selesai. Menghatamkan Al-Quran Oke. terus sambil dihafal ya udah selesai. Jadi sekarang saya itu masih tinggal murojaah. Tinggal murojaah. Masya Allah gitu ya. Allah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini langsung ke mengenai aplikasi tartil. Nah, sejak kapan sih Mbak Nikhla ini menggunakan aplikasi tartil, bisa diceritakan? Sejak akhir tahun 2024 sampai sekarang. Bisa dibilang sampai Iya. sekarang. Iya. Akhir 2024. Mau 2 tahun ya? Iya, Ya, mau 2 setahun tahun. setengah lah gitu. Setahun Setengah menggunakan aplikasi tartil. Selanjutnya, apa sih yang Mbak Nikhla tertarik menggunakan aplikasi tersebut gitu? Awalnya aku itu lihat postingan di TikTok Oke. mengenai katanya di situ ada Hafizoh yang dia tuh belum punya, maksudnya bingung mengatur jadwal Oke. ketemu sama ustadzahnya, terus direkomendasiin dari TikTok itu tuh pakai aplikasi tartil. Gitu. Terus kayaknya download dan ternyata seru ya pakai aplikasi tartil. Nah, mengenai aplikasi tartil lagi, kan banyak ya sekarang, maksudnya kayak aplikasi Al-Quran di luar tartil, kayak misalkan Muslim Pro atau itu yang lainnya gitu kan. Nah, yang menurut Mbak Nikhla ini, apa sih kelebihan aplikasi tartil ini dibandingkan aplikasi Al-Quran yang lainnya? Bagi aku ya, kelebihan aplikasi tartil itu bisa mendeteksi setiap kesalahan dari mulai huruf, pokoknya seluruh kesalahan. Misalkan kan di situ kan ada fitur kayak menyembunyikan ayat Al-Quran ya kan. Jadi kita tuh tinggal menyembunyikan ayat Al-Quran terus ya bunyi sesuai ingatan kita, sesuai hafalan kita. Terus misalkan ada ayat yang salah, harokat yang salah, huruf yang salah itu langsung merah itu. Iya, Langsung merah dan kita harus mengulang ayat itu supaya benar.
Dan di aplikasi lain itu nggak tahu ya, aku belum menemukan gitu yang Iya. kayak Tartil ini. Jadi itu dari keunggulan aplikasi Tartil ya dibanding aplikasi Al-Quran digital yang lainnya. Iya. Nah, Mbak Nihla itu sendiri selama penggunaan aplikasi Tartil ini ada kekurangan atau kendala gak sih saat menggunakannya gitu mungkin? Untuk aplikasi seluruhnya itu nggak ada kendala ya, cuman kendala di ini pro berbayarnya. iya. Ya kan kalau misalkan kita nggak pro atau belum berbayar, belum premium itu ada fitur-fitur yang terbatas. Iya, Iya, jadi ya kita harus tetap bayar supaya bisa membuka fitur-fitur yang premium. Ya, yang lebih fitur yang lebih berlanjut lah gitu, Mhm. yang lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya itu, nah sebelum menggunakan aplikasi Tartil, Mbak Nihla itu entah itu hafalan, entah itu murojaah, itu biasanya atau menggunakan aplikasi yang lain sebelumnya ya, sebelum menggunakan Tartil atau langsung bertemu dengan guru atau disimak teman atau gimana? Oke, kan kalau misalkan posisinya masih di pondok ya, kan aku kan hatam MTS. Ya, Terus kan MA masih di pondok, jadi kan ketemu sama guru tiap hari, jadi Oke. itu nggak pakai HP. Kan udah lulus, udah kuliah, itu selama beberapa setengah tahun atau ya itu murojaahnya mandiri. Jadi aku kayak ngerekord di HP, terus didengerin kembali. Dengerin sendiri Iya, lagi gitu kan? dengerin kembali. Oke. Terus setelah nemuin aplikasi Tartil ya, jadi pakai aplikasi Tartil. sampai sekarang masih berlanjut lah gitu. Hmm. Oke, untuk selanjutnya, nah menurut Mbak Nihla, mana yang lebih efektif sih ketika kita murojaah manual gitu kan, atau misalkan bertemu dengan guru langsung, atau menggunakan aplikasi Tartil? Mana yang menurut Mbak Nihla lebih efektif? Lebih efektif ya. Ya, Kalau misalkan kita itu apa ya, gurunya itu nggak susah buat dihubungin. Terus intinya seluruhnya tuh enaknya nggak pakai guru asli ya. Iya, pakai asli. benar-benar. Di era digital kayak gini kan kayak susah ya menggunakan guru, apalagi kan kalau ada guru kan harus bayar guru gitu. Oke, benar-benar. Harus bayar guru, harus mengeluangkan waktu buat guru. Sedangkan aku kan mahasiswa yang ada banyak tugas, terus kayak susah pokoknya mengatur jadwal. Jadi lebih enak pakai Tartil. oke. Karena kan itu kita kan tiap hari kan pakai HP ya, HP ketemu sama HP, main HP, jadinya enaknya pakai Tartil. Ke Tartil gitu. Jadi lebih ke efektivitas waktu aja gitu Iya, menggunakan efektivitas Tartil. waktu. Oke. Nah, untuk Mbak Nihla tersendiri kan tadi sudah lama juga menggunakan Tartil. Apakah ketika Mbak Nihla tahu aplikasi Tartil ini, Mbak Nihla juga merekomendasikan kepada orang lain? Ya, aku selalu ngerekomendasiin ke teman-teman aku yang di pondok. Kan di pondok kan boleh pakai HP. Oke. Jadi kayak cobain pakai aplikasi Tartil kalau misalkan susah banget buat ketemu sama guru. Iya. Atau kalau misalkan kita lagi sendirian terus pengen murojaah dan takut murojaahnya itu kurang benar, kurang tepat, ya itu pakai aplikasi Tartil. Selalu kayak merekomendasikan gitu sih. Siap. Nah, selanjutnya bagaimana sih perasaan Mbak Nihla saat menggunakan aplikasi Tartil dan saat disimak dengan guru gitu? Apakah ada perbedaan dari mungkin kekhawatiran atau apa? Kalau disimak oleh guru itu kayak enak karena kalau misalkan salah langsung gitu, Iya, salah gitu, benar-benar. kamu salah coba diulang. Kalau pakai aplikasi Tartil kan kita harus kayak apa ya, kadang kan namanya juga AI, Iya. tidak sempurna. Jadi kadang ada lah yang salah, yang aplikasi itu nggak mendetek kesalahan Kelewat gitu ya? kelewat. Jadi ya semuanya enak Sejauh aja. ini masih aman gitu ya? Masih aman. Nggak ada yang kesalahan yang terlalu fatal mungkin? Nggak ada. Oke, pertanyaan terakhir mungkin untuk Mbak Nihla. Nah, ketika sedang membaca Al-Quran di aplikasi Tartil ini, kan tentunya dia di handphone kan ya? Iya, di Di aplikasi genggam, ya, telepon genggam. Nah, apakah sebelum membaca di aplikasi Tartil ini, Mbak Nihla itu berwudu terlebih dahulu atau enggak? Gitu? Enggak. Enggak. Karena mungkin saat Karena, menggunakannya di mana gitu ya? Iya. Tergantung menggunakannya kapan di mana gitu. Kapan di Oke, mana? Iya, oke. nggak pakai berwudu. Gak apa-apa. Itu kan pengalaman pribadi ya? Iya, pengalaman pribadi Oke. itu sah aja. Iya. Bahkan kan apa ya, kan kadang orang yang lagi halangan juga kan boleh murojaah ya, apalagi orang cuma nggak punya wudu itu boleh banget murojaah. Oke, mungkin itu ya pertanyaan terakhir.
Terima kasih atas waktunya Mbak Nihla dan juga jawaban yang telah diberikan. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi peneliti, Ya, sukses-sukses ya Kak. bagi peneliti dan juga nanti pembaca dan juga mungkin dan untuk pengembang aplikasi Tartil juga biar lebih bisa dikembangkan lagi. Ya mungkin segitu saja wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi